Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Baik, lanjut. Masih di dalam bab masalah mengenal urutan belajar dan ukurannya. Kemarin kita bahas ada kalimat yang bagus dalam kitab ini. Ta'ammal tudrik. Pikirkan, perhatikan, maka engkau akan memahaminya. Kemudian juga kalimat yang bagus kemarin adalah apa ya? Al-kalamu kasahmi. Ucapan itu seperti anak panah. Ya. Fala budda minat ta'ammuli qabla al-kalam. Maka sepantasnya sebelum ngomong, sebelum berbicara itu pikirkan lebih dahulu. Jar orang Bahari, jar orang Banjar, bengangak dulu sebelum bepandir. Tahu bengangak? Artinya jangan asal sembarangan bepandir. Kalau bahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu. Jadi mulut itu bahaya. Gara-gara mulut badan bisa binasa. Dan orang yang bisa tidak terkontrol bicaranya, sembarangan ngomongnya, itu biasanya salah satunya adalah karena dalam kondisi emosi. Kalau orang emosi marah itu, kalau sudah marah itu kan dari syaitan, maka ucapannya itu pasti ngaur-ngauran, sembarangan, kotor dan sebagainya. Maka harus belajar untuk mengolah hati, menjaga hati, memelihara hati, memelihara pikiran supaya ucapan yang keluar dari mulut itu tidak sembarangan. Kita lanjut. Wa qala fi usulil fiqh hadza aslun kabirun wa huwa ayyakuna kalamul faqih al-munadhiri bitta'ammuli qila ra'sul aqli ayyakuna al-kalamu bittathabbuti watta'ammuli qala qailun usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi asy-syafiqi muti'an la taghfulan sababal kalami wa waqtahu wa kaifa wal kammal makana jami'an. Perhatikan ini ya. Seorang ahli fikih berkata, berfikir sebelum berkata itu sangat penting. Aslun kabirun wa huwa ayakunal kalamul faqihil munadhiri bitta'ammuli. Dipendekkan kalimatnya, berpikir sebelum berbicara itu adalah penting. Aslun kabirun, asal yang besar. Ini perkara yang sangat penting sekali.
Oleh karena itu, para ahli ilmu fikih harus berpikir dulu sebelum berbicara. Rasul akli ayyakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Inti daripada akal itu adalah berbicara dengan benar dan berfikir. Jika kamu mentaati orang yang menasihati dan yang mengasihimu, maka jangan kamu lupakan waktu ia berbicara, ukurannya dan kalamnya dan tempatnya. Itu kesimpulannya. Tapi yang dalam bait syair tadi, aku wasiatkan kepadamu dalam berbicara pada 5 hal. Jika engkau mentaati orang yang menasihatimu, jangan lupa sebab berbicara, waktu berbicara, bagaimana cara berbicara, kemudian tempat berbicara. 5 hal itu. Jadi kalau kita berbicara itu harus memahami bagaimana cara kita berbicara. Jangan lupakan waktu. Kalau orang sudah tengah malam, jangan bicara lagi panjang-panjang. Waktunya. Sebab berbicara kalau kita mau berbicara ini, lihat sikon yang kita sedang bicarakan ini apa. Nah, kemudian waktu berbicara, kemudian bagaimana tata cara berbicara kita. Berbicara dengan anak-anak berbeda, berbicara dengan orang dewasa beda, berbicara dengan anak muda beda. Nah, kemudian ukurannya, wal kamma, ukuran bicara, kemudian tempatnya. 5 hal ini harus diperhatikan ini. La ilaha illallah. Sebab kita berbicara apa, waktu kita berbicara apa, kemudian bagaimana tata cara kita berbicara, ukuran kita berbicara, dan tempat kita berbicara. Itu syair berkata, wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ushkhasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'mini aynama wajadaha akhadaha wa qila khudh ma safa wa da' ma kadar. Perhatikan ini, para pelajar, ini santri ya, harus terus berpikir dan mengamati dan terus menambah pengetahuannya setiap waktu dan belajar dari siapa saja. Jadi santri itu mesti harus banyak belajar, banyak memikir, mengambil faedah. Muta'ammilan, berpikir, mustafidan, dia mengambil manfaat, mengambil faedah. Fi jami'il awqati, dari semua waktunya. Belajar kepada siapapun juga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah ilmu itu ibarat barang berharga orang mukmin yang hilang, maka di mana saja dijumpainya harus diambil. Jadi ilmu itu ilmu hikmah, al-hikmah itu ilmu hikmah. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka Allah telah memberikan karunia yang banyak. Ilmu hikmah itu bahasa kitanya ilmu kebijaksanaan, ilmu rahasia daripada segala ilmu. Ya, inti daripada segala ilmu hikmah tadi, rahasia. Jadi kalau orang diberikan ilmu hikmah tadi, rahasia daripada ilmu tadi, masya Allah, dia telah diberikan oleh Allah karunia yang banyak. Nah, Nabi tadi mengatakan ilmu hikmah itu ibarat kata dhalatul mu'minin, barang berharga bagi orang yang beriman yang dia hilang. Ya. Barangnya ini hilang, lalu ainama wajadaha akhadaha. Orang beriman ini dimanapun dia mendapat barang berharga itu, maka dia ambil. Jadi ibarat kata ilmu hikmah ini barang berharga, kemudian belum ada di dalam diri kaum mukminin. Nah, orang mukmin yang benar ketika mendapatkan barang berharga tadi yang ilmu hikmah, dia pasti ambil. Makanya dikatakan belajarlah kepada siapa saja. La ilaha illallah. Dan ada yang berkata, ikutin. Dan ada yang berkata, ambillah yang terang dan tinggalkanlah yang suram. Khudh ma sofa wa da' ma kadah. Ambil yang bagus, tinggalkan yang keruh. Asal katanya kadar keruh. Sofa, siapa namanya Safa? Sofa, ini apa? Sofia. Sofia juga bersih. Sofa, ya. Ambillah yang bersih, tinggalkanlah yang keruh. Ambillah yang jernih, tinggalkanlah yang keruh. Apa tadi itu? Yaitu ilmu hikmah, kata Nabi. Lanjut. Wa sami'tu asy-syaikha al-imama al-ajalla al-ustadha Fakhruddin Al-Kashaniyya yaqulu kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala amanatan inda Muhammadin faqala laha hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusufa fil fiqhi syai'an qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dawri saqitun fa hafidha dhalika minha wa kanat mushkilatan ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu bihadhil kalimati fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin qala Abu Yusufa hina qila lahu bima
bima adaraktal ilma qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Aku, siapa aku ini? Syekh Zarnusi. Aku pernah mendengar Syekh Fakhruddin Al-Kashani berkata, budak perempuan Abu Yusuf dititipkan kepada Syekh Muhammad. Jadi Abu Yusuf ini punya budak perempuan, dititipkan kepada Syekh Muhammad. Ya. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah kamu pernah melihat kebiasaan dan mendengar perkataan Abu Yusuf sekarang ini? Dia menjawab, tidak, kecuali dia mengulang-ulang kalimat. Bagian daur itu gugur. Kalimat itu dihafal oleh Muhammad, ini Syekh Muhammad tadi. Padahal masalah daur ini sukar bagi Syekh Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesukarannya hilang. Dari situ jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapa saja. Abu Yusuf pernah ditanya mengenai cara ia mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, aku tak pernah enggan menambah pengertian dan aku juga tak pernah keberatan memberikan faedah kepada orang lain. Jadi Al-Imam Fakhruddin Al-Kashani ini bercerita, dia ceritanya, kata Syekh Fakhruddin, Syekh Abu Yusuf punya budak perempuan. Budak itu dititipkan oleh Syekh Abu Yusuf kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad ini bertanya kepada budak perempuan tadi, hei budak perempuannya Syekh Abu Yusuf, kamu pernah nggak belajar atau mendapatkan pelajaran ilmu bahasa kitanya dari Syekh Abu Yusuf, dari majikanmu tuh? Nah itu kan majikanmu tuh orang alim. Pernah nggak kamu belajar ilmu fikih atau apa begitu? Katanya nggak ada. Aku nggak belajar. Cuman aku pernah mendengar Syekh Abu Yusuf itu suka mengulang-ulang kalimat. Apa itu? Sahmud dauri saqitun. Yaitu bagian daur telah gugur. Ini dalam masalah apa ini daur ini? Dalam ilmu faraid ya. Sahmud dauri gugur. Itu dalam ilmu faraid. Itu saja kalimat diulang-ulang oleh Syekh Abu Yusuf. Nah, jadi Syekh Muhammad ini mencari ilmu dari si budak perempuan ini. Budaknya siapa tadi? Syekh Abu Yusuf. Syekh Muhammad mengambil ilmu, mencari ilmu dari budaknya perempuan si Abu Yusuf. Dia tanya, majikanmu itu kan orang alim bahasa kitanya.
Pernah enggak kamu belajar sama dia? Aduh, nggak pernah belajar, aku sibuk. Nah, ibarat kata begitu. Tapi ada enggak kamu dengar-dengar apa gitu dari perkataannya dia? Kata budaknya perempuan, Syekh Abu Yusuf itu sering mengatakan sahmud dauri saqitun, bagian daur jatuh. Dalam ilmu faraid kalau tidak salahnya, kalimat itu saja yang diulang-ulang. Nah, setelah mendengar perkataan dari si budak perempuannya Abu Yusuf, Syekh Muhammad ini pun mengulang-ulang itu. Paham gak paham, Syekh Muhammad ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Yusuf. Sahmud dauri saqitun, sahmud dauri saqitun, sahmud dauri saqitun. Nah, ala kulli hal seperti itu. Padahal apa maksudnya wallahu alam. Ya. Nah, Syekh Abu Yusuf juga dalam cerita yang lain, Syekh Abu Yusuf pernah ditanya, bima adraktal ilma. Syekh Abu Yusuf, bukan Syekh Abu Yusuf ya. Ya betul ya, Syekh Abu Yusuf pernah ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu itu? Kau cara mendapatkan ilmu itu gimana caranya? Qala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Aku tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, mengambil manfaat. Ya, aku tak pernah enggan, tidak pernah berhenti. Pokoknya selama aku hidup, aku tuh selalu mencari manfaat, mencari ilmu. Pokoknya apa saja yang bisa dimanfaatkan, aku ambil itu. Wa ma bakhiltu minal ifadati, dan aku juga tidak pernah pelit dalam berbagi ilmu, berbagi faedah. Nah, itu saking apa namanya, Syekh Abu Yusuf ini bermanfaat sekali. Beliau mengambil ilmu tidak pandang bulu kepada siapapun, beliau selalu mengambil faedah. Ya. Makanya di situ ada ya, kalau belajar di Hadramaut itu ada niatnya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niat belajar dan mengajar, belajar dan mengajarkan. Wal ifadah wal istifadah, dan juga membagikan ilmu dan mengambil manfaat. Wa tadzakur wa tadhkir, dan juga mengingat dan ingat dan mengingatkan. Niat di dalam menuntut ilmu seperti itu. Kalau di Hadramaut nih, sebelum belajar biasanya dibaca itu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhkura wa tadhkir, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya dalam hidup dan kehidupan ini kita mesti mengikuti jejak para ulama, yang mereka itu para ulama tidak pernah berhenti mengambil manfaat dan juga membagikan manfaat itu. Ujung-ujungnya ya tadi, khairukum, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, berbagi ilmu. Dan hebatnya itu luar biasa tuh, orang yang belajar kemudian dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, dia akan mendapatkan ilmu yang sebelumnya mungkin dia nggak tahu. Abu Ya itu sering mendapatkan seperti itu tuh. Artinya begini ya, umpama baca kitab, ngajar di tempat lain begitu, mengajarkan ilmu, buka kitab, kemarin nggak paham, pas ketika diajarkan sama orang paham, kemudian ada tambahan lagi, datang ilmu tuh, sering itu seperti itu. Jadi orang mengajarkan ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang dia tidak ketahui. Man 'allamal ilma 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka Allah akan berikan ilmu yang sebelumnya
yang sebelumnya dia tidak tahu. Itu hebatnya ilmu itu begitu tuh. Kamu nih ya, nanti kamu rasakan tuh nanti ya. Kamu umpama belajar ilmu nahu, enggak paham itu. Enggak tapi paham, tapi ketika temanmu tanya, mudzakarah begitu. Mutalaah, lalu kamu diskusikan itu, lalu kamu terangkan itu, tiba-tiba timbul itu ilmu yang tadi nggak tahu, kamu jadi tahu. Dan itu sering terjadi. Hampir semua orang yang guru-guru ngajar pasti seperti itu. Tanya aja guru-guru itu. Kalau dia mengajarkan ilmu yang tadinya dia tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Fahim tuh? Ingat ya, kalau orang jadi santri itu di pesantren, kamu kalau terjun ke pesantren mau jadi apa? Kalau mau jadi pedagang, jangan sekolah di pesantren. Kalau mau jadi insinyur, tata boga, buka warung, buka toko, jangan sekolah di pesantren. Pesantren ini mendidik anak untuk menjadikan anak itu supaya menjadi ulama. Kalau tidak mau jadi ulama, jangan di pesantren. Ya, bidangnya lain. Dan sebaik-baik seorang santri kalau dia sudah lulus pesantren adalah dia mengajar. Guru-guru bahari itu guru-guru bahari. Ya, di Banjar, di Martapura, di mana. Itu kalau sudah lulus, kemudian setahun 2 tahun datang kepada gurunya, menjemukin gurunya. Ditanya sama gurunya, "Nang, kamu sudah mengajar kan, Nang? Ngajar di mana ikam, Nang?" Tahu Nang itu apa? Anang tuh. Artinya kamu ini ikam ini nangai mengajar di mana? Kalau ada muridnya itu lulus di pesantren. Tapi kemudian setahun 2 tahun murid ini nengokin gurunya, jengukin gurunya nih. Lalu gurunya mendengar bahwa murid ini yang lulus tidak mengajar, malahan jadi pedagang lah, jadi petani lah, jadi apa? Apa kata gurunya? Jangan nangai, manfaatkan ilmumu itu. Kamu boleh jadi pedagang, tapi ilmu yang kamu belajar di pesantren, ajarkan sama orang. Diajarkan, ajarkan itu. Kenapa? Karena ya tadi, orang yang mengajarkan ilmu besar pahalanya. Satu dulu. Yang kedua, Allah akan tambahkan ilmu yang dia sebelumnya tidak tahu. Yang ketiga, sebenarnya guru kepingin muridnya itu mengajar supaya guru ini dapat transfer pahala. Ini Abu yang ngajar begini nih. Kemudian kamu pulang atau kamu lulus, lalu kamu sedikit-sedikit ngajarin orang mengaji, sedikit-sedikit ngajarin orang berudu. Sebenarnya yang sangat beruntung itu Abuya. Dapat Abuya, kamu ngajar Abuya dapat. Udah diam-diam Abuya ketek-ketek, duduk-duduk begini, tiba-tiba saldo pahala Abuya banyak tuh dapat. Gurunya Abuya lebih banyak lagi dapat. Guru-gurunya Abuya lebih banyak lagi dapat. Sampai kemana ujungnya? Nabi kita Muhammad SAW. Itu paling ujungnya dari situ. Makanya di mana-mana guru-guru itu ya kepingin sekali punya murid yang banyak. Punya murid yang banyak tapi berhasil. Punya murid banyak tapi nggak berhasil, ya tidak manfaat juga. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sudah meninggal ya. Abu yang ngambil sanad ada ke sana. Itu beliau mengatakan, aku nggak perlu murid yang banyak, kata beliau. Pesantren beliau muridnya nggak tapi banyak. Kenapa? Karena yang dicari itu bukan banyaknya, yang dicari itu bukan kuantitas tapi kualitas, bukan banyaknya tapi nilainya. Buat apa punya duit sampai 100 lembar segini duitnya, lembarannya.
tapi lembarannya Rp2.000. Segini banyaknya. Buat apa segini? Lebih baik cuman 10 lembar, tapi satu lembarnya 100.000 atau $100. Banyak mana? Jadi kalau orang mengandalkan kuantitas itu banyak lembarannya, tapi kalau orang mengandalkan kualitas nggak perlu banyak-banyak. Yang penting nilainya berharga. Tapi kalau dipilih sama ulama, tentu para ulama kepingin banyak dan berkualitas, kuantitas dan berkualitas. Di mana-mana guru seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu hakikatnya orang punya santri banyak itu dan berhasil. Tidak lain tidak bukan, sebenarnya yang memberikan manfaat nanti di akhirat itu bukan guru kepada muridnya, tapi tetapi murid yang memberikan manfaat kepada guru. Abuya begini nih. Di akhirat nanti sebenarnya hakikatnya bukan abuya yang memberikan manfaat kepada kamu, tapi kamu ini yang memberikan manfaat kepada abuya. Berapapun abuya banyak guru-guru punya ilmu tapi nggak ada yang belajar dalam kubur, siapa yang mau ngasih transfer pahala itu? Siapa yang mau ngasih transfer? Paham nggak maksud abuya? Nah begitu juga kamu nanti di sini betul-betul belajar. Mau jadi ulama niatmu? Iya jadi ulama. Ketika kamu sudah jadi ulama, cari murid banyak-banyak. Kenapa? Di situ kamu bisa meraup pahala tadi. Muridmu banyak, kemudian muridmu itu punya murid lagi. Muridmu punya murid lagi. Muridmu punya murid lagi. Wow, enak sudah dalam kubur. Tetapi ilmu yang bermanfaat, itu yang dikatakan Syekh Abu Yusuf tadi. Aku tidak pernah berhenti untuk mengambil manfaat dan membagikan manfaat itu, walaupun kepada siapapun. Ada pepatah dulu mengatakan, apabila yang keluar dari dubur seekor ayam, asalkan itu telur, maka ambillah. Tapi apabila yang keluar dari duburnya manusia, walaupun itu tetapi itu kira-kira nggak enak, jangan diambil. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita katakan yang mana lebih mulia, manusia atau ayam? Manusia atau ayam? Manusia, masa ayam lebih mulia? Nah, manusia lebih mulia daripada ayam. Yang keluar dari duburnya ayam telur. Yang keluar dari duburnya manusia tinja. Kira-kira kamu ngambil yang mana? Ngambil telur kah? Ngambil tinja itu? Telur. Orang yang benar, dia tidak memandang ayam atau manusianya. Yang dia pandang apa yang keluar dari dubur itu. Kalau yang keluar dari dubur itu adalah telur, walaupun keluar dari dubur seekor ayam, ambil itu. Tapi kalau yang dilihat adalah manusianya, kacau nih. Wah, aku pokoknya yang penting manusia. Apa saja yang keluar dari dubur manusia, aku ambil. Yang penting manusia. Ini salah ini. Paham gak maksud Abu ya? Maksudnya kita mengambil manfaat itu jangan pandang bulu. Kalau itu memang manfaat, ambil. Kalau itu memang manfaat, Fahimtum? Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.